Boing, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat belajar. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Kristi. Belajar jadi menyenangkan. Materi pembelajaran kita hari ini adalah materi kelas 1, tema 7, subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 3. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Setelah mempelajari pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat 1. Membandingkan kumpulan objek lebih banyak dan lebih sedikit dengan benar. 2. Menunjukkan dan menanggapi kalimat pemberitahuan dengan tepat. 3. Menuliskan aturan merawat hewan di rumah dengan benar. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu supaya kita tetap sehat dan mudah memahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap belajarnya? Duduk yang manis dan siapkan buku juga alat tulismu ya. Yuk kita belajar. Tetap bersama Bu Kristi, belajar jadi menyenangkan. Anak-anak, apakah kalian pernah pergi ke kebun binatang? Ada apa saja di kebun binatang? Ya, benar. Kita bisa melihat berbagai macam hewan di kebun binatang. Ayo, sekarang Bu Kristi akan mengajak kalian jalan-jalan ke kebun binatang bersama teman kita Selo. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Selo. Aku akan mengajak teman-teman berjalan-jalan di kebun binatang yang ada di kota Semarang. Nah, ini aku sudah dapat tiketnya nih. Dan aku juga sudah bawa banyak sekali makanan untuk hewan-hewan yang ada di dalam sana. Ada kacang, ada pisang, dan ada wortel. Nah, teman-teman, ayo kita masuk. Kota Semarang. Bukan di situ kan? Ya ikuti lagi. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Ayo kita masuk ke serangga. Mari ikuti aku. Sudah sampai di kandang gajah. Nah, ini jenis gajah apa ya? Kita bisa baca di sini. Gajah Sumatera. Ya, gajah, kamu lagi ngapain? Lagi makan ya? Yuk kita hitung gajahnya. Ada 1 gajah, 2 gajah. Teman-teman, ternyata di sini ada 2 gajah. Ayo teman-teman kita lanjut lagi. Nah teman-teman, kita sudah sampai di kandang big. Wah, ada hewan apa ya? Wah, ada gembala. Ayo kita beli makan. Ada benda apa itu ya? Mohon tidak melempar makanan dan benda apapun ke kandang satwa. Nah, kita tidak boleh memberi makan hewan teman-teman. Selamat siang, Dek. Ada yang bisa Bapak bantu? Iya, Pak. Ini saya baru membaca tulisan ini. Kenapa kita tidak boleh memberi makan kepada hewan di sini? Oh iya, benar sekali. Kita itu tidak boleh memberi makan sembarangan hewan di sini. Karena hewan di sini
ini makanannya beda-beda. Burung elang ini tadi ada yang makannya ikan, terus ini burung merak makannya sayuran. Waktu makannya pun berbeda-beda. Kalau makannya tidak teratur nanti bisa sakit. Oh, jadi begitu. Iya. Jadi dia saya tidak akan memberi makanan pada hewan-hewan yang ada di sini. Terima kasih ya Pak Iya. atas penjelasannya. Ya, sama-sama Dek. Mari. Teman-teman, kalau ada tulisan seperti ini, kita harus taati karena ini adalah aturan yang ada di kebun binatang ini. Nah teman-teman, ini kita hitung jumlah burung yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 burung. Yuk kita lanjut jalan-jalan lagi. Teman-teman, ada buaya yang sedang tidur. Teman-teman, mari kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah teman-teman, jadi ada 7 buaya. Yuk kita lanjut jalan-jalan lagi. Teman-teman, di sini ada harimau ini. Di sini ada tulisannya harimau benggala. Oke. Dia lagi ngapain ya? Ada tulisan peringatan lagi nih. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus mematuhinya agar lingkungan kita tetap terjaga. Yuk ikuti aku. Wah, ada monyet besar. Ayo kita lihat. Oh, ternyata itu adalah orang utan. Hai Tan, kamu sedang apa? Dia sedang tidur teman-teman. Ya teman-teman, ternyata waktu sudah semakin sore. Nah, sekarang Selo mau pulang. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani Selo untuk berkeliling kebun binatang yang ada di Semarang ini. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat belajar. Dadah. Nah anak-anak, bagaimana tadi jalan-jalannya? Seru ya? Hewan apa saja yang kamu lihat tadi di kebun binatang? Ya, benar. Ada gajah, ada burung, ada buaya. Berapa jumlah masing-masing hewan tadi ya? Yuk kita hitung lagi bersama-sama. Di kandang gajah kita bisa melihat 1 gajah, 2 gajah. Ada 2 ekor gajah. Di kandang burung kita bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 burung. Di kandang buaya kita bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buaya. Manakah hewan yang paling banyak anak-anak? Ya, benar. Hewan yang paling banyak adalah buaya. Lalu, manakah hewan yang paling sedikit? Hewan yang paling sedikit adalah gajah. Ayo, sekarang kita urutkan hewan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Yang paling sedikit adalah gajah. Kemudian burung. Dan yang paling banyak adalah buaya. Bila kita mengurutkan hewan dari yang paling banyak ke paling sedikit, maka urutannya adalah
buaya, burung, dan gajah. Burung lebih banyak dari gajah, tapi lebih sedikit dari buaya. Nah, itu tadi ya anak-anak, mengurutkan hewan dari yang paling banyak dan paling sedikit. Supaya anak-anak lebih paham, mari sekarang kita berlatih ya. Perhatikan gambar berikut ini dan kalian nanti bisa mengisi titik-titiknya dengan jawaban yang benar. Ada gambar 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Pertanyaannya, hewan yang paling banyak adalah? Ayo, mana yang paling banyak anak-anak? Ya, hewan yang paling banyak adalah ikan. Ikanlah yang paling banyak jumlahnya karena ikan ada 45 ekor. Lalu, hewan yang paling sedikit apa ya? Ya, yang paling sedikit adalah kupu-kupu sebanyak 15 ekor. Titik-titik lebih banyak dari ulat. Mana nih yang lebih banyak dari ulat? Ulat itu ada 35. Apakah kupu-kupu atau ikan ya? Ya, yang lebih banyak dari ulat adalah ikan. Sekarang titik-titik lebih sedikit dari ulat. Hayo, hewan apa ya? Iya, tentu saja yang lebih sedikit adalah kupu-kupu. Lalu, urutan hewan dari yang paling banyak adalah yang pertama tentunya ikan, lalu ulat, dan yang terakhir adalah kupu-kupu. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Sekarang di sini Bu Kristi punya bilangan acak. Coba anak-anak amati dan ayo kita jawab pertanyaannya. Bilangan yang paling banyak adalah mana nih yang paling banyak anak-anak? Ya, yang paling banyak adalah bilangan 91. Lalu, bilangan yang paling sedikit yang mana? Yang paling sedikit adalah bilangan 55. Urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah 55, 60, 66, 70, 74, 80, 85, dan 91. Sedangkan urutan dari yang paling banyak adalah 91, 85, 80, 74, 70, 66, 60, dan 55. Anak-anak sudah bisa ya mengurutkan bilangan dari yang paling banyak dan paling sedikit sekarang? Kalian memang hebat. Bu Kristi bangga pada kalian. Nah, tadi di kebun binatang selain melihat hewan, kita tadi juga melihat banyak tulisan pemberitahuan. Apa saja tadi ya? Ayo kita baca lagi bersama-sama. Perhatian, mohon tidak melempar makanan dan benda apapun ke kandang atau satwa. Lalu ada juga pemberitahuan jangan membuang sampah sembarangan. Saat anak-anak membaca tulisan pemberitahuan seperti ini, bagaimana menanggapinya?
Ya, anak-anak bisa menanggapinya dengan mengatakan, "Saya akan mematuhinya. Saya tidak akan melempar makanan dan benda pada hewan." Saat anak-anak membaca tulisan pemberitahuan seperti ini, maka anak-anak bisa katakan, "Saya tidak akan membuang sampah sembarangan." Anak-anak, mengapa kita harus mematuhi tulisan-tulisan pemberitahuan tersebut? Ya, karena tulisan-tulisan pemberitahuan tersebut digunakan untuk membantu para pengunjung kebun binatang supaya mengetahui peraturan-peraturan yang ada di kebun binatang. Makanya, tulisan-tulisan tersebut ditulis dengan tulisan yang jelas dan diletakkan di tempat-tempat yang mudah dibaca. Tentu saja supaya hewan-hewan di kebun binatang bisa terpelihara dengan baik. Anak-anak, siapa di rumah yang punya hewan peliharaan? Apa hewan peliharaan kalian? Yuk, simak video berikut ini ya. Nah, anak-anak, di rumah Bu Kristi memelihara ikan. Makanan ikan itu seperti ini. Setiap pagi dan sore, Bu Kristi selalu memberi makan ikan. Setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Kita harus memberinya makan sesuai dengan jenis makanannya secara teratur ya. Selain memberi makan, kita juga harus rajin menjaga kebersihannya dengan cara menguras kolam atau membersihkan kandangnya. Beberapa hewan tertentu seperti kucing dan anjing juga perlu dimandikan. Apa hewan peliharaanmu di rumah, anak-anak? Jagalah selalu kesehatan dan kebersihannya, supaya hewan peliharaanmu tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa ya merawat hewan peliharaan? Coba tuliskan di buku tugasmu apa hewan peliharaan kalian dan bagaimana cara merawatnya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang membandingkan dan mengurutkan kumpulan objek, menanggapi kalimat pemberitahuan, dan mengetahui cara merawat hewan. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Tulislah di buku tugasmu ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang ya? Karena kalian anak-anak yang hebat. Mari sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di materi berikutnya ya. Bersama dengan Bu Kristi, belajar jadi menyenangkan. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Sampai jumpa.